Jujur ya, yang baik dari Islam ambillah. Islam semiskin-miskinnya orang, segembel-gembelnya orang, sehina-hinanya orang, semua yang mati dibawa ke masjid. Kalau Kristen hanya orang kaya yang dibawa ke masjid, sama orang yang dianggap suci dibawa ke masjid. Pan brengsek juga itu semua. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabi Allah, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kamu hujung di dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cintai insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya akan membuat sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana Rudy Hanes ya bongkar-bongkar seperti biasa ya, tiada lain tiada bukan perseteruan yang diawali dari donasi-donasi ini menjadi sebuah fenomena yang menggetarkan dunia kekristenan hari ini. Mereka sering baku hantam sesama mereka ya. Jadi kita sebagai umat muslim ya hanya senyum-senyum saja sambil menonton ya perseteruan mereka dengan senyum-senyum, duduk manis, minum kopi ya kan. Itulah keajaiban keajaiban di dalam kekristenan. Mereka bisa saling serang satu dengan yang lain. Jadi kita tonton saja mereka. Baik kaum muslimin, demikian videonya. Kalian kawan tertipu sadis. Bagi dia Yesus itu bukan Tuhan. Makanya aku bilang Oten itu banyak dungu juga, banyak dungu. Karena mereka tidak peduli lagi sama agama Kristen. Yang mereka pedulikan apa? Bisa si Edis terhujat, bisa menghujat si... Wow, dia hebat kali lah itu. Paham kalian maksudnya? Tidak peduli lagi orang benar apa enggak. Aduh. Jadi kawan-kawan, aduh, sudahlah ya. Nah, itu kawan ya. Yang kau bilang dari Edis memang enggak percaya Yesus Tuhan. Aduh. Barang siapa tidak percaya Yesus adalah Tuhan, akan binasa. Ya. Jadi jangan marah ya. Mana lagi biar ku jelaskan. Apa yang mau kalian tanya? Bang Rudi ternyata minta-minta sumbangan. Seperti Cebang Mata Pisau bilang ada videonya Bang Rudi minta-minta donasi ke gereja. Mana videonya? Coba kalian tunjukkan. Aku pernah minta-minta ke gereja donasi. Mata Pisau itu kan bodoh dungu. Aduh, coba tanya dia, Mata Pisau, mana buktinya Rudi minta-minta ke gereja? Saya paling anti minta-minta ke gereja. Saya yang memberi kepada gereja, ya. Tapi kalau orang-orang dungu gimana sih, ya? Cobalah suruh si Mata Pisau naik ke sini, biar kita klarifikasi semua. Mau dibilangnya apa, oke, aku terima. Cobalah, kalau dia bisa nunjukkannya. Mana lagi? Panik ya mau jadi tersangka. Tersangka dari mana sama Israel? Orang aku belum ada dipanggil. Tersangka dari mana? Orang aku belum ada dipanggil, ditanyai. Tiba-tiba tersangka. Aduh. Si Mata Pisau mau kau suruh melawan aku. Begitu dia melaporkan aku suruh Uclim menangkap dia. Kan selesai. Kan dia yang menyerang Uclim. Aduh, banyak videonya dia. Tangkap perempuan yang ada di video ini yang berdonasi sama Edis penghujat. Jadi hati-hati kalian semua kawan ya. Sekarang siapapun yang berdonasi sama si Edis, kalau kulaporkan polisi ditangkap itu kawan. Ini peringatanku sama kalian, aku nggak main-main. Makanya jangan sakiti aku.
Sekali bergerak nanti nama-nama itu, aduh matilah kalian semua ya. Tar. Nah, mana lagi? Lah kalau ketawa itu tandanya orang itu bersalah, jangan munafik. Kan lucu sih di sini herdernya. Ketawa salah, nggak ketawa dibilangnya muka kau tegang kali. Cobalah tunjukkan satu salah saya di mana. Takut si mata pisau sama Anda, memang takut. Nggak percaya kalian? Dulu pernah kami ketemu di rumahnya si Bom Bom, marah-marah dia kawan. Belum lagi aku bicara, au 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 katanya kan. Waktu itu dia pakai PC the kind. Ya. Lagi panggil bang si mata pisau, aku dukung nggak berani dia sama aku, aduh. Matanya itu yang kero itu mau diantarkan. Yang benar aja lah, aduh. Ya. Ya. Yonatan 1608 Sob Katul Al-Hayat memang sudah benar merekrut orang, memang mereka SSC. Benar kawan, aku nggak bohong. Ya. Mereka berubah, orang Kristen apalagi orang Advent itu gampang kali dirubah mereka ke arah SSC. Pahami kalian itu? Direkrut dari Indonesia kawan, dibawa ke luar negeri, misinya jahat. Aduh, udahlah. Ketawamu ketawa orang stres. Bagaimana ketawa yang gak orang stres? Gini, hehehe. Malah itu ketawa orang stres. Ya, Gracelin J9G. Jika kau benar-benar anak Tuhan Yesus, kau pasti tidak arogan. Aku kan tidak arogan. Si Edis yang arogan, ku ajak berdamai tidak mau. Terus-terusan mengatakan aku memakan uang Rudi Simamora. Dah ku jelaskan sama dia. Ini poinnya. Gak terima, dia kan lucu. Sementara dia, cobalah di spill dong berapa don. Gak mau. Datang menggonggong. Ngapain kau tanya-tanya? Katanya kan lawak kan. Mentang-mentang menang penggemar. Aku penggemarku juga banyak. Ya. Di Facebook 365 ribuan. Di YouTube itu 150 ribuan. Belum lagi. Tapi untuk apa? Penggemarku ku ajari. Jangan kalian bela aku. Karena aku bisa membela diri sendiri. Aduh. Ya. Mana lagi? Sumadiodong. Kamu jangan mengelak. Kamu itu hamba uang. Kalau aku hamba uang kawan, ku jilat pantatnya si kursi emas. Apa susahnya? Ku jilat semua pantat-pantat pendeta itu. Tapi aku mau. Enggak kan? Ya katakannya tidak, katakan tidak selebihnya dari setan. Ku lawan mereka. Makanya aku sering mengeluarkan pernyataan yang tidak populis. Penuh kontroversi. Mana ada yang suka dengan begitu kawan? Ya, lihat aja semua. Gurunya Edis tipu pendeta Mel Atok di Balbali DKC. Nah, kalian pahami kawan, Edis tipu Mel Atok dan dulu Bom sempat ya. Sama siapa lagi? Mereka ini kan tidak suka dengan Katolik. Ya, mengatakan bahwa patung itu berhala. Katolik itu menyembah berhala. Nggak bohong, aku tanya lah si Edis. Oh nggak percaya kalian? Aduh. Putu air. Profesor Dr. Edis tipu SH lulusan Fakultas Ilmu Penghujatan Iman Indonesia. Ya. Wah kakak, kiatan aja dari mata kau. Mata duitan dari hasil minta-minta di gereja GBI Kairos. Saya tidak pernah meminta-minta di gereja GBI Kairos. Kan dungu ya. Saya itu membangunkan gereja untuk GBI Kairos. Tunggu ya. Aku bukakan ya. Aduh, kasihan kalian kawan. Aku dulu simpan, mudah-mudahan ada lagi ya. 8 itu yang ku minta untuk disetujui mereka. Ada si mata pisau bodohnya bilang gini kawan. Rudi Yohanes, mana bisa tanah yang sudah diwakafkan dibatalkan? Kan dodong, otak kuda. Kenapa saya bilang mata pisau, mata kero itu bodoh? Kami itu belum terbitkan sertifikat yang namanya wakaf. Itu harus diterbitkan. Nah, waktu itu ku bilang kita terbitkanlah, tapi aku tidak mau atas nama perorangan. Tanyalah si Parbella Channel, hadir dia di sini kawan. Aduh, Parbella Channel itu saksi hidup.
Di depan mata Parbella Channel lah itu kami putar lagi video. Sebenarnya orang sudah tahu, tapi datang mana ada kata pendetanya. Mana ada, aku berharap itu atas namaku. Kami putarlah. Terkejutlah dia. Ya. Toh kalian Parbella Channel carilah. Di sini dia waktu itu. Parbella Channel aja keluar dari gereja itu. Kena tidak tahan. Aduh kawan, kalian bilang aku penipu. Sorry memory lah. Tuesday Saturday. Aku ini kawan, orang yang berusaha untuk tetap jujur. Tapi kalau kalian nggak percaya, sudah mau ngapain, ku bilang. Aku pun tidak maksa-maksa kali kok. Tunggu ya, aku buka dulu surat itu ya. Apa ku ambil ya, ada yang udah ku print. Kalian itu mau dibodoh-bodohi si mata pisau. Itu waktu itu ku wakafkan, mau ku balikkan nama. Pak, kita mau balik nama, tetapi ada 8 persyaratan yang harus kita sepakati. Dan itu kita tuangkan nanti di dalam sebuah perjanjian. Dia nggak mau. Mana ya? Sampai pendeta wilayah dia, ketua DPD atau DPPW, bilangnya gini, saya udah baca nih Pak, tidak ada yang bermasalah di sini. Ya terima sajalah katanya. Oh nggak mau, jangan mau kata yang ada marga Tampu Bolon itu, sama yang namanya si Sabarman itu, dihasutlah dia, nggak mau lah dia kan. Oke kita beli tanah katanya karena dia kaya, dibeli orang tulah tanah. Hanya sehari, 3 hari kelahi. Kan lucu. Tetap dia ingin tanah itu milik dia. Mana ya? Aduh, aku udah banyak yang lupa kawan. Karena itu udah lama sekali ya. Mana ya? Oh, di video apa aku coba ya? Di video YouTubeku. Kalian tanya si siapa tadi aku bilang namanya itu? Si bodoh itu? Siapa namanya itu? Siapa tadi namanya itu aku bilang? Si mata kero. Ya. Kalian tanya si mata kero, mana tahu dia itu apa artinya wakaf. Aduh. Mana dia? Tunggu ya. Ku ambil dulu ya, sabar ya. Si mata kero itu, aduh, isi kepalanya nggak ada. Oh, ku lepas lah ini. Biar aku jalan-jalan dulu ya. Ku ambil. Aduh kawan. Aku minta, aku mati, disemayamkan di gereja itu aja. Nggak mau dia kawan. Mana dia? Si mata kero. Ada dia sini kemarin 8. Ada kok lihat Budi yang 8 itu. Paling bawah kan? Seorang sejujur aku kawan, aduh. Kalian kira lah aku ini orang bongak-bongak itu yang mau bisa ditipu-tipu, nggak bisa. Aku baik, tapi aku nggak bisa ditipu kawan. Bukan kayak si mata kero. Sampaikan dulu sama si mata kero ya. Oh, saya tahu data si Rudi, data bapak kau bilang. Mana ada dataku tertutup, dataku terbuka. Itulah bukti kejujuranku. Kalau orang kan disembunyikan datanya. Kalau aku nggak mau kawan. Si mata kero, mana dia? Kadang aku kasihan lihat si mata kero lah. Yang bilang, oh GBI Kairos. Kan aku bilang sama orang itu, tempuhlah jalur hukum. Biar kalian puas. Tinggal membayar pengacara aja. Apa sih susahnya? Nah ini dia. Nah. Mana dia? Sampai dituduhlah dulu pendeta. Kami itu belum jemaat GBI. Paling dia pendeta PDP. Kan biadab orang itu kawan. Kalian aja merasa orang Kairos itu baik. Ini kusertakan surat apanya lagi? Surat apa namanya itu? Surat jemaatnya.
Tunggu dulu. Gimana lah itunya kok? Di komputer mana aku tulis kemarinnya? Kayaknya sini loh. Udah lupa aku tadi mana. Tapi ini nanti aku tunjukkan ini lah. Ada ini yang lama-lama. Kan tadi dia. Si mata kero kalian melihat aja dia nggak lurus. Aduh kawan. Dirinya aja nggak bisa terlihat dia skero itu. Oh, kau menghina fisik. Biarin aja orang dia menghina aku juga. Masa cengeng? Oh, sekarang kita bertempur. Jangan cengeng ya. Lapor polisi. Ya, itulah buktinya kalian cengeng. Kalau nggak kuat bertempur sama aku, jangan kawan. Aku kuat bertempur. Mau dimaki gimana pun aku kawan. Aku selalu slow. Nggak pernah aku marah ini slow ya udah. Sabar ya. Kayak mana caranya? Aku balikkan lah. Bisa kalian lihat ini kan? Nah ini waktu mereka di gedung gereja itu kuusir. Kenapa? Begitu mereka dulu sudah pindah. Tiba-tiba di WA-nya aku gini. Nah ini. Salam Pak. Besok kami ada rencana buat acara di gedung gereja Jalan Ampera. Boleh kan kami pakai kursinya Pak? Boleh Pak, silakan. Diambil saja nanti atau besok pagi. Kami mau acara di gedung itu Pak. Besok sekalian kami pakai kursinya. Besok itu maksudnya Pak. Langsung lari aku ke gereja kawanku suruh dibersihkan semuanya. Nah ini apa dibilangnya? Dari atas ya. Ini bisa saya bantu? Masih kutanya konsumsi atau apa? Kalau ya akan kubersihkan sore ini. Sudah dikasih izin saja, sudah bersyukur kami Pak. Terima kasih banyak ya Pak. Oke Pak. Ini lagi saya perintahkan dibersihkan, bersih-bersih, ku bilang kan. Saking senangnya aku perintahkan bersih-bersih. Baru ku bilang sama istriku, kalau nanti bapak itu kembali, kan kami udah punya pendeta waktu Pak Donald juga. Orang GBI lebih senior dari dia. Cuman dia masih PDM yang independen. Kalau mereka mau bersatu, ya kita bersatu aja, aku bilang. Nah ini kan, oh tidak Pak, Oh oke Pak, silakan apapun yang mau Bapak silakan, mau bawa alat musik, aku bilang kan. Ke sana juga silakan, mau diundang saya juga silakan. Terbuka semua untuk orang Bapak. Apa yang saya bantu konsumsi apa? Kalau iya katakan aku bersihkan sore ini. Sudah dikasih izin Pak, sudah bagus katanya kan. Nah, ternyata kawan, ku kasih mereka izin tahu apa isinya? Ini isinya. Dibuat abal ini. Semua isinya memojokkan aku. Paham ya? Cuma ini kecil-kecil kalian. Dikasih tahu orang aku lah kasih izin gereja. Tapi mereka kan bukan apa, mau memojokkan lah. Ini buktinya surat-suratnya. Nah, inilah yang dibacakan orang itu kemarin. Nah ini akhirnya ku jawab lah. Ini kan ku jawab ini. Ini. Jadi kawan-kawan. Kalian itu kan nggak tahu apa-apa. Dibilangnya Pak Donald itu belum pendeta. Inilah dulu sumber permasalahan kami. Ada parsalon. Dibilangnya gini, diusirnya istriku. Padahal orang itu masih di gereja itu, istriku diusir. Dek, ini ya. Ini kok ini. Ini. Dek, seharusnya kamu yang keluar, sadarlah, tidak mungkin kamu masuk jadi pelayan dalam gereja kami, sedangkan jemaat gereja Kairos sudah meninggalkan bangunan kalian. Apa kata jemaat nanti kalau adik ikut kami? Tidak mungkin, sudah seluruh dunia mengetahui kami. Dalam rangka apa adik ikut kami? Tidak boleh. Sekarang ketua Dopel Kopel Ibu Damani yang megang, karena suamimu yang tidak bertanggung jawab dan tidak jujur dengan perkara ini. Dituduh kami tidak jujur. Nah, waktu itu sebelum ini orang itu masih di gedung kan. Dibilang istriku ini di WA dicabut dia menjadi bendahara gereja. Ada WA-nya itu lagi, bukan ini. Dicabut jadi bendahara gereja yang mencabut jemaat. Paham ya? Masakan mereka itu
maaf kata ya, maaf lah ya, numpang di gedung saya, tapi istri saya dicabut jadi pengerja, ya, apalah dibilangnya, kau tidak layak jadi pengerja karena suamimu bla bla bla, kan suaminya, istrinya kan tidak, artinya kan dibedakan. Logislah, di rumahku istriku diusir mereka karena ku izinkan mereka datang ke rumahku, terus datang istriku diusir. Masuk otak nggak itu? Kan nggak masuk otak. Tapi kalian kan nggak tahu namanya orang membela diri apa yang nggak dibilangnya. Paham ya? Jadi kawan-kawan, kalau soal kejujuran udahlah, apa mau kalian bilang lah. Laporan Rudy Mamora tunggu akan kubuat. Kalian yang malu, aku sengaja kubuat gitu biar malu kalian semua. Tapi namanya anjing, mana ada malu ya? Dia aja berkelamin itu di depan orang. Sudah kubuka nanti data-datanya, nggak tahu malu itu. Nah, tahu ya, kami waktu itu masih di Jogja. Sudah. Orang itu masih ibadah di gereja itu. Sudah. Tiba-tiba di WA lah istriku pagi-pagi. Dibilang bahwa dia dipecat dari bendahara. Dikata pendeta, tidak usah dulu melayani untuk sementara waktu. Masuk otak kalian nggak itu? Kalau aku bersalah ya akulah. Padahal aku bilang gereja lah kalian situ, aku akan datang juga beribadah. Bagaimana kawan? Pakai otak kalian lah coba baik-baik. Dipecatlah istriku dari bendahara itu pertama kali. Tetapi istriku bilang ya nggak apa-apa. Sudah. Sekarang istriku diusir dari gereja mereka, nggak boleh gabung. Kan itu dari WA-nya ada. Tapi oleh si mata kero yang nggak tahu apa-apa itu, aduh, memang dungu. Namanya si mata kero. aduh, mata kero. Bukti settingan tuh, ini nggak bukti. Kalau bukti settingan, ini WA sudah lama. Semua orang udah tahu kan, ku sebarkan ini juga sama orang kampung jawaban dari punya mereka. Kalau aku bukti palsu ini, sudah pasti aku dipenjarakan orang itu. Kalian kiranya. Aduh, ya. Yang bermasalah sama Kairos itu suaminya. Tapi dipecat Kairos istrinya. Ajaran GBI Kairos mantap banget tuh. Betul. Aku nggak bohong. Makanya keluarlah wakil gembala. Kan jadi pecah orang itu, keluar. Kalau nggak percaya kalian, ada channel namanya apa nanti aku bilang ya, Parbella Channel, udah top kali itu sekarang. Tapi dia channel politik ya. Aku dulu main support itu waktu dia masih empot-empotan. Aku live, ku promosikan, lumayan lah akhirnya naik ya. Tanya dia itu saksi hidup. Paham kalian? Istriku dipecat dari bendahara, kami masih di Jogja. Orang itu masih ibadah di situ. Untuk sementara waktu, Ibu Ruth tidak boleh melayani. Kenapa istriku dibilang gak boleh melayani? Orang aku yang bersalah kok. Sudah. Datang istriku. Ya saya memang kalau tidak bisa melayani Pak, gak apa-apa. Itu pertama kan. Dia kan dulu ikut juga nari, menyanyi kan. Habis itu dicabut lagi. Ibu tidak bisa lagi jadi bendahara. Aduh. Akulah menjawab jadinya. Lucu kalian, ku bilang. Aku yang bersalah kok istriku yang kalian serang. Paham? Gak berapa lama. Ribut laku gara-gara diserang aku di Facebook. Serangnya pribadiku. Oleh si Sabarman dan istrinya. Kue ala gembala itu. Jangan kulihat lagi mereka di situ. Kalimat mereka ini. Maksudku orang itu dua. Lihat ini, ku kirim Facebooknya. Sudah menyerang pribadiku. Sudah. Setelah itu ku buatlah status. Aku udah palak, ku bilang kan. Keluar kalian dari situ. Pergi ke hotel, cari hotel tempat kalian ibadah. Maksudku mereka berdua, bukan ikut semua jemaat. Pak pendeta ini nggak ditunjukkan WA aku. Datang orang itu di-capture cepat-cepat. Terus ditunjukkan kepada jemaat. Oh kita dari usir kita. Padahal aku maksud ini. Paham? Makanya kawan-kawan, aduh, haram bagiku bohong. Sudah. Kenapa mereka tidak mau? Aku bilang oke lah Pak. Sekarang saatnya kita untuk membalikkan nama. Tunggu ya. Aku minta dulu nanti istriku rekaman suara itu ya.
Aku udah lupa di mana itu. Ada 7 kuat. Mana ya? Tunggu. Tapi di komputer sana kayaknya. Kalian kira aku aduh. Santelabrai. Ini gereja. Ini dia ada. Tunggu ya. Ini dia ada. Sabar. Dari WhatsApp. Oh ini apa nih? Bukan kok jadi. Ini ya. Sabar ya, ini apa nih? Kok jadi ini pelapor terlapor? Yang mana ini yang dulu? Kok lari ke sini ya? Apakah gereja itu masih ada? Masih ada. Fungsinya nggak kuali fungsikan. Tetap gereja. Sudah. Dulu kami mau buat namanya Gereja Allah Baik. Tapi ada problem. Bla 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 bla. Tak. Malas aku kalau ribet-ribet. Akhirnya apa? Aku bilang lah, gak usahlah kami gabung sama kalian, kan jadi gitu. Akhirnya kami cari gereja yang mau menaungi orang-orang. Kalau aku nggak di situ gereja kawan, aduh aku ini pengikut Kristus kawan ya. Aku ini nggak terikat satu denom. Makanya dibilang sampai sekarang pergi kalian ke gereja GKN Ampera itu, ada nggak nama aku tertulis? Nggak ada. Nama istriku ya. Bagiku kalau Kristus itu satu kawan, apapun gereja kalian biarlah di situ. Tapi memang gereja-gereja ini lucu ya. Kita sudah di situ, mereka kadang nggak senang. Harus jadi warga jemaat, kan lucu. Itulah yang sering ku tentang. Mana lah itu ya? Aduh. Dulu ada itu kawan mungkin di komputer sana itu. Karena banyak kali di sini apa ya? 8 persyaratan 8 yang harus kami tanda tangani. Masa dibilangnya oh nggak boleh ada syarat. Kalau udah dikasih ya sudahlah suka-suka kami ya. Bapak kau pun mengasih pasti kayak syarat sama kau, pikirku dalam hati. Mana bisa gitu kawan? Bukan harga 1 juta itu. Ku bilang, Pak, saya melepaskan seluruh hak saya. Bapak juga harus mau melepaskan seluruh hak Bapak. Sama-sama kita tak memiliki. Siapa yang memiliki? Jemaat. 2 jam kami di sini 8 mata kawan. Dia dengan istrinya, aku dengan istriku. Gak mau dia. Ya kalau gak mau ya sudah aku bilang. Ini aku ada buat jawaban. Baca nanti di rumah aku bilang lah. Paham ya? Kalau aku ini orangnya apa lah mau aku bohongi kawan. Dataku aja terbuka. Semua orang bisa ngakses. Artinya apa kalau semua orang bisa ngakses? Ya nggak ada yang kututupi. Nggak kayak kalian ditutup sana, ditutup sini. Aku sekalipun aku tidak punya uang kawan. Tuhan itu baik sama aku. Tenang aja lah kalian ya. Aku cari dulu. Dulu ada aku foto itu. Cuma aku karena kasihan. Kehapusi tapi video masih ada. Ngapain aku mengasih gereja untuk orang yang ribet? Tentu orang yang gampang lah. Ini. Oh ini siapa itu nih? Ini orang GBI ya. Perihal klarifikasi jemaat GBI Kairos. Gimana aku cara bukanya? Tunggu. Di sini ada nih ya. Kalian kira aduh. Tapi ini udah kalian dengar ya. Ini ada ku WA-nya. Nggak bohong aku. Gimana caranya? Di mana ini? Tunggu. Aku buka. Kalau aku bohong kawan, nama baikku kan akan hancur. Memang dari dulu Mel Atok sama Edis itu penghujat Katolik. Nah ini bukan aku yang bilang ini orang Katolik. Aduh. Kan Tuhan mengajarkan. Ujilah katanya. Makanya kalian ku izinkan menguji aku kawan. Ya. Dataku itu terbuka, nggak pernah tertutup. Jadi kalau orang bilang, oh aku temukan dia dulu begini, goblok, aku bilang, itu datanya sudah terbuka kok. Mana ada aku tutup-tutup dataku. Bapakku siapa, mamaku siapa, rumahku di mana, anakku siapa. Inilah aku buka sama kalian ya. Istriku siapa. Ini.
Dari nomor satu ini. Ini orang itu buat apa klaim-klaimnya gini. Tapi ya video itulah, sesuai video itu kalian lihat. Ini ya, tunggu. Nah ini. Jemaat GBI kalau tidak pernah meminta tanah. Betul, mereka nggak minta. Ku berikan, kenapa? Aku kasihan mereka menyewa-nyewa di ruko yang ku sewa. Sesudah itu aku kasihan, selalu ku subsidi tiap tahun. Informasi yang sudah banyak kan ceritanya, dibilangnya diusir. Ini yang benar. Nah, inilah. Kalau kalian bilang WA-nya tadi settingan, ini WA-nya. Ku posting ini di Facebookku. Kalian lihat aja, ada itu tahun berapa, 2024 itu. Semuanya ada sini ha. Aduh kalian kiranya aku. Tunggu ku cari lagi ya yang ku minta itu. Aku hanya minta penuhi kalian lah, mati aku di situ. Izinkanlah aku mati di gereja yang kudirikan. Taruhlah jasadku di situ, ku bilang. Gak mau pendetanya kawan. Kalian kiranya sedih kali nasibku ini kawan. Berbuat baik aku sama orang. Kalau ku ungkit kawan, banyak kali buat baikku sama orang. Termasuk keluarga pendeta itu. Anaknya kerja, aku yang masukkan ke bank. Kalian kira jelek-jelek gini dia aku bang aku. Jangan main-main kalian. Karena apa? Karena untuk membantu pelayanan bapaknya. Jadi janganlah kalian singgung-singgung. Kasiannya aku kalau aku luruskan semua. Karena aku ini orangnya baik. Ini lagi kawan. Ini orang itu ha. Bilang sama si Rudi itu dibayar utang gotong royong orang anggota gereja. Dibayar gajinya lebih 10 kali mereka gotong royong dan tanah timbun dibayar. Kalian bayangkan kawan. Ternyata orang GBI Kairos itu kuajak mereka gotong royong minta gaji. Padahal memang ku gaji. Setiap habis gotong royong ku kasih 100.000. Kadang 50. Makan ku tanggung, makan restoran. Ini Facebook. Lihat kalian ini ya, Facebookku terbuka. Namanya Rudi Yohanes. Aku sudah ingatkan. Yang mendengar nasihat orang. Nah ini. Aku sudah ingatkan. Ini gimana cara bukanya nih ya. Diubah jadi culas. Mendengar orang bijak, kamu akan bijak. Ngeri perlakuan orang ini sama aku. Selalu memaksa aku untuk ikhlas. Ternyata mereka pun tidak ikhlas. Gotong royong. Ya, dan setelah aku selidiki ini kerjaan provokator yang menginginkan semua sursar, dan setelah aku tanya orang ikut gotong royong, semua mengatakan tidak pernah kami ucapkan hal itu. Mengapa dia tidak mau mendengar nasihatku? Inilah sekarang yang terjadi. Jadi kalian kawan-kawan, pedihnya yang kualami. Di kampung kami ini aku udah terkenal orang berbuat baik, tetapi semua orang yang kubuat baik itu sedikit yang tahu terima kasih. Bahkan yang penyakit kanker itu kawan, suaminya itu dulu nggak ada kerja, aku kerjakanlah di bangunan gereja. Ini maaf dulu ya, aku memang nggak memaksa. Tapi waktu pemilu, kalian kira aku dicoblosnya? Enggak. Memang aku kesal juga, aku bilang sama dia. Gara-gara 200.000 kau melupakan aku bilang. Lebih dari situ kau beri. Banyak bantuanku sama kau sama istrimu ini. Tapi aku apa dendam? Enggak kan? Istrinya kanker sekarang, kurusi. Sudah ku kasih sewa rumahnya 2 bulan. Jadi kawan-kawan, tidak pernah aku minta balas. Cuman kadang jengkel wajar. Tunggu dulu ya. Ini foto-foto kami waktu di Jogja. Jadi waktu di Jogja kawan, dipecat istriku dari bendahara. Dan istriku dibilang tidak boleh lagi. Ini nih, kutunjukkan ya. Kalian ngeri kawan. Aduh, kalian buka aja Facebookku ada itu. Aduh. Sampai banyak orang dikirimin ya. Imron Komprat Imran. Maaf bro, saya cuma dikirim, saya tidak tahu apa-apa. Dikirimlah ini dari Marlinggom. Kubukakan. Di mana itu ya? Mana Facebook tadi? Tunggu dulu. Oh. Sabar ya. Foto. Aku nih sebenarnya mau jadi apa aja. Apa nama itu? Batman lawan si Batman, si Joker. Ternyata kawan-kawan berbuat baik itu nggak ada guna kadang. Kita jadi dendam sendiri terhadap kebaikan itu.
Nah ini. Ini ya. Ini dia. Poin-poin itu baru tanggal 26 Mei dikasih saat diadakan rapat di rumah pendeta. Dan belum selesai didiskusikan, masih 3 poin. Itu pun belum ada titik bilang rapatlah dulu kalian, baru minggu depan dirapatkan lagi. Belum ada pertemuan, sudah ada lagi poin ke-9 yang sudah buat status di sosmed. Mohon maaf Rudi, banyak bernazar untuk bangun gereja dan bikin GBI Kairos yang minta dibangun, dan kami dari GBI minta supaya dibuat perjanjian di notaris. Dan kami dari GBI Kairos meminta supaya dibuat perjanjian di notaris bahwa tanah-tanah bangunan itu bukan milik pribadi pendeta tapi milik jemaat GBI Kairos, tapi Rudi tidak mau dan pendeta tidak ada sedikit pun niatnya memiliki. Ini dibalikkannya fakta kawan. Kenoon orang ini. Justru aku yang mengajak ke notaris. Ini namanya Marlinggo yang nggak kenal aku ini siapa. Tah palsu dadak. Aku ajak ke notaris. Cuman aku nggak mau kukai sama dia. Aku tidak punya, dia pun tidak punya. Itu rencanaku. Ku bilang pilihlah 3 jemaatmu. Terserah. Yang manapun silakan. Ku bilang. Ini dia. Terserah, pilihlah 3. Aku nggak larang, dia nggak maunya dia itu atas nama beliau, nggak mau lah aku udah capek-capek aja nggak memiliki. Dibilang aku nggak mau mau kali aku ke notaris waktu itu. Ayo Pak, kita ke notaris. Mana dia, tunggu ya. Salah satu dari poin itu kawan, aku katakan begini, jikalau aku mati ya, diangkat di rumah, disemayamkan di sana. Makanya sekarang di GKN itu aku tetapkan, aku minta sama pastor, semua jemaat GKN yang meninggal harus dibawa ke gereja, dari gereja diberangkatkan ke kuburan. Karena itu cita-citaku dari dulu kawan. Begitu, aku melihat ada ketidakadilan di kekristenan. Kalau yang meninggal itu parhalado atau pekerja, itu dibawa ke gereja. Tapi kalau meninggal jemaat biasa, langsung ke kuburan. Apa bedanya dia dengan saya? Itu di otakku. Paham? Makanya sekarang di GKN ini memang belum ada yang kami yang meninggal ya. Wajib dibawa dari situ. Disitulah didoakan, diberkati. Harus dibawa ke kuburan. Itu biar kalian tahu kenapa. Jujur ya, yang baik dari Islam ambillah. Islam, semiskin-miskinnya orang, segembel-gembelnya orang, sehina-hinanya orang, semua yang mati dibawa ke masjid. Kalau Kristen hanya orang kaya yang dibawa ke masjid, sama orang yang dianggap suci dibawa ke masjid. Pan brengsek juga itu semua. Parhalado, sintua, kayak gitulah ya. Pekerja, pelayan, brengseknya itu, aduh udahlah. Sementara jemaat biasa kan nggak bisa ke gereja, kayak apa langsung dibawa, nggak bisa. Aduh, bila aku cari biar tahu kalian. Masa aku mati pun nggak bisa di dalam gereja yang kubangun? Sadis nggak sadis? Bahkan namaku pun kubuat di dinding, nggak bisa. Itulah biar tahu kalian. Jadi kubuat di situ. Ini pertinggalku harus dibuat di dinding, dan kusiapkan tempatnya kan, dan tidak boleh dicabut. Kalau hilang itu, ku bilang wakafnya ditarik. Karena itu harus mereka jaga dong. Masa mereka mau senaknya aja, nggak mau menjaga peninggalanku? Oh nggak bisa dong. Ya, jangan kalian kira aku tuh goblok. Aduh kawan kalian kasihan aku lihat kalian. Tapi gimana lah ya. Kalau kepala isinya sudah kotoran ya begitulah. Cuma Rudi Iskariot yang jujur. Memang dari semua pendebat memang aku berani nggak Edis tunjukkan berapa jumlah uangnya? Mana berani? Kalau aku tunjukkan ini ada di apa dulu rekeningku ini. Kalau dia mana berani? Kayak aku tunjukkan, ku buka rekeningku ini loh nominalnya. Dia mana berani? Aduh. Ling apa nih? Jadi kupu-kupu malam jakau Rud. Mana ada laki-laki kupu-kupu malam yang bodoh-bodoh pengen usai dia.
Itu bukan milikmu. Yang mana bukan milikku? Milikku tanahnya itu, kan tanahku itu. Bangun gereja itu kawan, ku beli tanah, masih ada. Oh ini surat-suratnya. Surat tanahnya atas nama aku. Dungu. Ya. Ku kasih ke gereja waktu itu dengan catatan, ayolah kita tanda tangan ini 9 ini. Aduh kawan. Aku dibaptis di mana? Di HKBP waktu kecil. Apakah aku pernah pindah gereja? Enggak pernah tuh. Mana mau aku pindah gereja? Bagiku Kristus satu. Enggak terbagi-bagi. Ngapain? Tunggu dulu ya Mar. Udah lama semuanya. Sebenarnya aku malas ingat-ingatnya. Tapi kalian ingatkan ya, aku ingatkan lagi. Karena Sabarman itu nggak terima kawan. Sampai hari ini nggak terima. Selalu dia nyosor-nyosor. Kalau ada orang membenci aku, oh langsung masuk dia tuh. Kasih kirim pesan. Kasih ini ke, aduh ngapain lah. Pan udah aku itu kawan. Tahu kalian udah. Ini surat ini. Sabar ya. Jadi jangan kalian kira dari uang donasi ku beli tanah. Enggak, tanahku itu ku kasih untuk gereja. Mana lainnya? Tunggulah. Kalau menipu itu enggak enak kawan. Sekali ketahuan malu kita. Nah, mana gerejanya? Ini gerejanya. Ini dulu ya, sekarang udah lebih bagus lagi. Ini setelah kelai-kelai itu masih begini, belum jadi kali kawan. Habis itu ku jadikanlah. Jangan kalian bilang nggak ada, gerejanya ada sampai hari ini pun ada kok. Dan bila kalian kira serangan fitnah ke aku tuh banyak kawan. Bukan hanya Oten lawanku, Uclim juga. Semuanya lawanku. Tapi aku apakah menyerah? Enggak tuh. Lucu kalau aku menyerah kawan. Sama dengan kebodohan lah. Makanya aku nggak mau nyerah, lawan terus. Yang penting sudah ku kasih pipi kiri kanan. Ini atas nama ini surat pernyataan ganti kerugian. Ini tanahnya itu ya. Ku tunjukkan atas nama siapa? Nah, demikian tadi kamu Muslimin, perseteruan yang berderet-deret ya kan. Perseteruan yang menyeret Kristen-Kristen yang penghujat semua. Ada Visi the King itu kan, mata pisau itu kan Visi the King itu penghujat itu ya. Waktu itu kan dia juga diburu. Nah, terus ada si siapa namanya? Sokatul ya. Sokatul. Dia ketakutan itu ya. Sudah berapa ada mungkin seminggu ini sudah tidak ada kabarnya bagaimana itu tidak berspeak up lagi karena dia sudah ketakutan. Apalagi dia diserang sesama Kristen ya, sama Lindsay itu yang mukanya lucu itu ya kan. Bahasanya dia mengharap donasi sampai dia hamil, rela hamil tanpa suami gara-gara donasi. Rela hamil tanpa suami oleh karena donasi. Ya namanya pesundal ya kan. Nah, terus di sini Rudy Hanes memang sedang di atas angin ya. Karena musuh-musuhnya ya, lawannya ini nampaknya pada terkapar semua. Tidak bisa berargumentasi dengan rasional lagi sudah, karena Rudy Hanes ini ya memang kalau untuk bernarasi ya, untuk bernarasi pintar dia. Jadi terkapar mereka penghujat-penghujat yang lain ya.
musuh-musuhnya terkapar. Tapi kita tunggu saja, ini pasti akan panjang ya, pasti akan panjang. Rudy Anes mengatakan dia sudah mau berhenti ataupun pensiun untuk berdebat, tapi tidak menutup kemungkinan jikalau suatu hari nanti dia masih disenggol-senggol sama Kristen-Kristen, ya kan? Para penghujat-penghujat itu sudah barang tentu dia pasti akan kesurupan lagi, dia pasti akan marah-marah lagi ya, dan menghajar mereka satu persatu sampai terkapar-kapar itu pasti ya, karena karakter Rudy itu saya paham betul bagaimana Rudy ini, karena dulu juga sudah pernah berkata mau berhenti ya perseteruan ini sama si Edis, tapi Edis masih menyerangnya tapi melalui jalur pribadi, jalur WA. Tetap saja ya si Rudy menghajarnya. Mereka sekarang nih aduh, macam si Saifuddin Ibrahim ya, Sofiatul ya, Edis, ini mereka tuh sebenarnya orang-orang hidup dalam ketakutan ya. Walaupun donasinya banyak, kalau hidup ketakutan ya apa guna ya, percuma. Seperti Sofiatul kan sudah mengakui pastinya dia tuh pengen sekali pulang ke Indonesia, rindu sama keluarganya, rindu sama anaknya ya kan, apalagi dia hamil ya kan, punya anak tanpa ada bapaknya ya kan, mungkin di kampung sana atau letakkan di mana, sehingga dia merasa sedih gitu ya, rindu sama keluarganya ya kan. Nah entah itu kata si Lindsay itu kan dia hamil sampai punya anak, itu mungkin di Amerika, karena memang dengar-dengar si Sofiatul ini ya dipakai sama donaturnya sehingga dia hamil. Nah ya, tapi hamilnya ini entah waktu masih di Indonesia kah atau hamil sudah di Amerika. Woi, ngeri kali ya, semakin seru aja nih. bikin ya hiburan, jadi hiburan umat muslim ya, ketawa ke TV nonton perseteruan para penghujat-penghujat ini. Baik, kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Irul Dusani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير